Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, cinta terhadap dunia juga bisa merusak amal ibadah kita. Ketika kita melakukan satu ibadah yang awalnya diniatkan lillahi ta'ala, dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika di tengah perjalanan amal ibadah tersebut atau ketika kita sedang melakukannya masuk unsur duniawi, unsur cinta terhadap dunia atau berharap untuk mendapatkan kemegahan kehidupan dunia di balik amal ibadah tersebut, maka bisa jadi amal ibadah tersebut akan rusak, atau setidaknya nilai amal ibadah tersebut akan berkurang. Sebagai contoh, ketika kita berjihad, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada awalnya kita niat betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, tetapi di dalam perjalanan tersebut masuk unsur cinta duniawi, di mana ketika kita bertemu seseorang yang mengaku Islam, menunjukkan keislamannya, tetapi karena kita ingin mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang dibawanya, ini unsur duniawi, kemudian kita tidak memperhatikan lagi faktor keislaman tadi, yang semestinya kita cek dulu, kita teliti dulu apakah dia betul-betul Islam atau tidak. Tetapi karena terberdaya oleh cinta duniawi tadi, oleh kenikmatan dunia tadi, kita langsung saja memvonis bahwa orang ini bukan Islam, sehingga kita bunuh. Dan ini pernah terjadi, saudara-saudara sekalian, pada zaman Rasulullah SAW, ketika ada salah satu atau salah seorang dari Bani Sulaim yang membawa kambingnya, kemudian bertemu dengan pasukan Islam, bertemu dengan rombongan kaum muslimin yang sedang berperang, berjuang di jalan Allah. Dan orang tadi mengucapkan salam untuk menunjukkan bahwa dirinya itu seorang muslim. Tapi pasukan tadi tidak mempercayainya dan membunuhnya, kemudian mengambil harta rampasan perang tadi, kambing-kambing yang dibawa oleh orang dari Bani Sulaim tersebut. Dan ketika hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menyalahkan perbuatan mereka, kemudian menyuruh mereka untuk bertobat dan membayar kafarat, yaitu membebaskan budak. Maka turunlah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu
innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan termasuk untuk kita, saudara-saudara sekalian. Idza darabtum, ketika kalian, darabtum ini berasal dari kata darba yang artinya memukul. Tetapi di sini mengandung arti aisafartum wa dhahabtum lil ghazwi. Maksudnya ketika kalian melakukan perjalanan. Nah, kenapa perjalanan menggunakan redaksi darba? Karena sejatinya ketika seseorang berjalan, terutama dengan kakinya, maka sejatinya dia sedang menghentakkan, memukulkan kakinya ke tanah. Maka menggunakan redaksi darba yang artinya memukul. Atau ketika kalian pergi untuk berperang, berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, fatabayyanu, maka cross check lah, telitilah ketika ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, bisa menimbulkan kerancuan. Pastikan betul. Seperti tadi, apakah orang yang mengucapkan salam tadi itu adalah orang betul-betul Islam atau tidak? Ataukah dia hanya musuh yang memang nyaman sebagai seorang muslim? Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina, dan jangan langsung mengatakan ketika ada seseorang mengucapkan salam sebagai tanda yang menunjukkan bahwa dirinya seorang muslim. Ketika ada seseorang yang menunjukkan keislamannya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, jangan langsung kita memvonis lasta mu'mina, kamu bukan orang mukmin. Nah, karena perkataan kita ini, vonis kita ini, maka kita langsung membunuhnya. Jangan seperti itu. Tabtaguna 'aradal hayati dunya, dengan tujuan karena kalian menginginkan 'aradal hayati dunya. Maksudnya adalah kemegahan kehidupan dunia, berbagai macam kenikmatan duniawi. Nah, kenapa di sini disebut dengan arad? Karena kenikmatan duniawi tadi, kalau dalam tafsir Al-Qutubi disebutkan annahu aridun zailun, karena dia sesuatu yang muncul kemudian hilang. Jadi hanya sementara. Ghairu thabitin, tidak permanen, tidak tetap. Hanya sesaat saja dia muncul kemudian akan hilang. Dan ini ciri khas semua kenikmatan duniawi, saudara-saudara sekalian. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ada pembahasan tentang hakikat kehidupan dunia. Fa indallahi maghanimu katsirah. Ingat, jangan kalian terberdaya, tergoda oleh kenikmatan duniawi yang hanya sesaat sifatnya, yang hanya sedikit. Kalau di ayat lain disebutkan, dibandingkan dengan kenikmatan yang akan kita dapatkan di akhirat nanti, itu sedikit. Nah, kenikmatan yang Allah miliki, yang akan Allah janjikan kepada kita, itu banyak sekali. Fa innallahi maghanimu katsirah. Sesungguhnya di sisi Allah lah banyak kenikmatan yang akan kita terima nanti di akhirat. Kadzalika kuntum min qablu. Nah, ini Allah menyindir orang-orang muslim tadi, sikap mereka yang dulunya kalian juga seperti itu. Dulunya kalian menyembunyikan keimanan karena takut diketahui oleh kaum musyrikin. Dan bisa jadi orang tadi ketika membawa di masyarakat mereka tidak memperlihatkan keislamannya. Tetapi ketika bertemu dengan kita, kalian orang yang muslim,
Dia berani menunjukkan keislamannya. Famannallahu alaikum. Kemudian Allah berikan nikmat kepada kalian, berikan kehidupan yang lebih baik sehingga kalian bisa menunjukkan keislamannya kapan saja. Fatabayyanu, maka cross check lah. Ini Allah menekankan perintah tadi, ditekankan lagi supaya kita meng-cross check, meneliti kembali supaya betul-betul kita bisa mengambil sikap yang benar. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ini ayat ini ditutup dengan pernyataan Allah bahwa Allah mengetahui. Allah menggunakan redaksi khabir yang artinya alimun bidaqaiqil umur, mengetahui segala atau seluk-beluk berbagai macam hal, mengetahui detailnya berbagai macam urusan. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya tadi jangan sampai ada terdetik dalam jiwa kita, dalam hati kita, niatan-niatan yang tidak baik, niatan hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi semata. Tabtaghuna 'aradal hayati dunya. Oh, mengetahui semuanya, termasuk yang ada dalam hati kita, saudara-saudara sekalian. Nah, demikian pula saudara-saudara sekalian, dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita, ketika kita berdakwah misalkan, yang sejatinya dakwah ini adalah hal yang baik, amal ibadah, yang ketika dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilainya luar biasa. Tetapi bisa jadi di tengah perjalanan kita berdakwah, apalagi ketika sudah terbuka urusan duniawi kita dengan dakwah tersebut, maka bisa jadi kita akan tergoda sehingga berubah orientasinya. Yang tadinya lillahi ta'ala, ikhlas libtigha'i mardhatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk betul-betul berdakwah di jalan Allah, maka bergeser menjadi tadi tabdahuna 'alal hayati dunya, menginginkan kemegahan kehidupan dunia yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara. Demikian pula saudara-saudara sekalian, dalam aktivitas-aktivitas kehidupan kita lainnya, seperti misalkan ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sering saya sampaikan, dalam bentuk jabatan. Ketika ada seseorang yang tadinya ingin masuk ke dalam sistem dengan tujuan untuk merubah dari dalam, dengan tujuan untuk berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi ternyata ketika mulai terbuka urusan duniawinya, bisa jadi dia akan tergoda dan akan bergeser orientasinya dari yang tadinya betul-betul lillahi ta'ala, untuk berjuang, sehingga pelan-pelan akan bergeser menjadi untuk urusan duniawi, untuk menggapai kenikmatan duniawi semata. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak baik seperti itu, dari niatan-niatan hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi semata, bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hadana wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.